Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, mari kita lanjutkan pelajaran tematiknya. Silahkan dipersiapkan buku paketnya ya. Masih di tema 1 ya, tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Dan yang hari ini akan kita bahas yaitu subtema 1, pembelajaran 2. Silahkan dibuka buku paketnya dimulai dari halaman 8. Nah, pembelajaran 2. Ayo membaca. Kita baca sama-sama ya. Di sini ada cerita. Nanti ikuti ibu guru membaca. Tony melihat seekor burung terbang rendah. Burung itu kemudian hinggap di ranting pohon di samping rumahnya. Ternyata burung itu membuat sarang di sana. Di dalam sarang ada beberapa anak burung yang baru menetas. Sang burung kemudian memberi makan anak-anaknya. Nah, ini burung yang dilihat oleh Tony. Kita lanjutkan. Masih di ciri-ciri makhluk hidup ya. Kemarin sudah kita bahas kembali ciri-ciri makhluk hidupnya agar lebih jelas. Nah, pertama dari bergerak dulu ya, ciri-ciri makhluk hidup bergerak. Makhluk hidup bergerak untuk mencari makanan dan menghindari musuhnya. Cara makhluk hidup bergerak berbeda-beda. Seperti contoh sapi. Sapi bergerak dengan cara berjalan. Gajah juga bergerak dengan cara berjalan. Ikan bergerak dengan cara berenang. Katak bergerak dengan cara melompat. Dan kupu-kupu bergerak dengan cara terbang. Nah, tumbuhan juga makhluk hidup ya. Namun tumbuhan tidak bergerak berpindah seperti hewan. Batang tumbuhan bergerak tumbuh ke arah cahaya matahari. Akar tumbuhan bergerak tumbuh ke dalam tanah. Nah, ini contoh akar tumbuhan yang bergerak tumbuh ke dalam tanah. Dan ini Ibu kasih contoh putri malu ya. Ini namanya tumbuhannya putri malu. Putri malu akan bergerak apabila disentuh. Nah, seperti itu. Nah, ya. Nah, selanjutnya ciri makhluk hidup yang akan kita bahas adalah bernapas. Nah, makhluk hidup juga bernapas ya. Bernapas artinya menghirup dan menghembuskan udara. Alat pernapasan makhluk hidup berbeda-beda. Manusia, kucing, ayam, sapi, gajah, dan kelinci bernapas dengan paru-paru. Nah, ini contohnya ya, hewan yang bernapas dengan paru-paru. Makhluk hidup, maksudnya ya, makhluk hidup yang bernapas dengan paru-paru. Nah, bagaimana dengan ikan, belalang, dan katak? Nah, ikan bernapas dengan insang karena ikan hidup di air ya. Belalang bernapas dengan trakea ya, karena belalang hidup di udara ya, terkadang dia terbang. Lalu katak. Katak bernapas dengan paru-paru dan kulit. Kenapa katak bernapas dengan paru-paru dan kulit? Karena katak bisa hidup di darat dan di air. Nah, apakah tumbuhan juga bernapas? Ya, sama ya, tumbuhan juga bernapas. Tumbuhan bernapas melalui lubang kecil di daunnya. Lubang kecil tersebut disebut stomata atau mulut daun. Ibu ulangi, lubang kecil pada daun ya disebut stomata
atau mulut daun. Nah, ini contoh ya tumbuhan bernapas. Ya. Tumbuhan akan menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Ya, karbon dioksida itu adalah udara yang kotor. Oksigen itu adalah udara yang bersih. Nah, makanya kita disarankan untuk menanam tumbuhan ya, agar tumbuhan tersebut dapat menyerap udara yang kotor dan mengeluarkan udara yang bersih atau oksigen. Nah, ini adalah contoh bukan contoh ya, ini adalah gambar stomata ya. Apabila daunnya di mikroskop ya dilihat lebih dekat ya, lebih jelas, itu bisa pakai mikroskop ya. Nah, ini gambar mulut daunnya seperti ini apabila diperbesar ya, apabila diperbesar. Nah, jadi daun ya apabila diperbesar akan terlihat stomatanya atau mulut daunnya. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini ya, ini juga stomata. Nah, lalu ciri-ciri makhluk hidup yang selanjutnya adalah tumbuh. Nah, ini adalah contoh pertumbuhan pada manusia ya. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan ya, baik manusia, hewan dan tumbuhan. Seperti ini ya, pertumbuhan pada manusia. Ketika kamu masih bayi, tubuhmu tidak sebesar sekarang kan? Nah, tubuhmu tentu lebih tinggi dan lebih besar kalau sekarang. Nah, terus ini contoh pertumbuhan pada tumbuhan. Ya, tadinya biji ya, lalu kecambah, ya, lalu tumbuhan muda jadi tumbuhan dewasa. Nah, batang tumbuhan semakin tinggi dan jumlah daunnya juga semakin banyak. Ya, ini adalah dinamakan proses pertumbuhan pada tumbuhan. Nah, selanjutnya pertumbuhan pada hewan. Bagaimana? Nah, ini Ibu contoh ayam ya. Ayam tumbuh pertama ayam dari telur ya, lalu menetas menjadi anak ayam dan menjadi ayam muda, lalu ayam dewasa ya. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya ciri makhluk hidup yang kita bahas adalah berkembang biak. Nah, ini berkembang biak. Jadi selain tumbuh, makhluk hidup juga berkembang biak ya. Cara berkembang biak makhluk hidup juga berbeda-beda. Ada makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara bertelur ya, seperti contoh kupu-kupu, katak, cicak, ular, bebek, burung, ikan, dan lain-lain. Dan ada hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ya seperti contoh sapi, kambing, kucing, gajah, kelinci, singa, kerbau, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ciri-ciri makhluk hidup yang terakhir adalah memerlukan makanan. Makhluk hidup juga memerlukan makanan ya. Makanan adalah sumber energi bagi makhluk hidup. Energi artinya tenaga yang digunakan untuk beraktivitas. Manusia, ya bagaimana manusia memerlukan makanan? Nah, manusia dapat memakan tumbuhan dan hewan tertentu seperti daging ayam, daging sapi, sayuran ya seperti sayur bayam, wortel dan lain-lain. Nah, sedangkan hewan, nah ada hewan yang makan tumbuhan seperti kambing, kelinci, kuda, dan lain-lain. Dan ada juga hewan yang memakan hewan lain seperti elang, harimau, singa, dan lain-lain. Ya. Nah, bagaimana dengan tumbuhan?
Nah, tumbuhan juga dapat membuat makanannya sendiri ya. Nah, untuk membuat makanan, tumbuhan memerlukan air dan sinar matahari. Nah, ini contoh tumbuhan membuat makanannya sendiri ya, dinamakan fotosintesis. Nah, daun ya menyerap karbon dioksida. Nah, ini menghasilkan oksigen ya. Nah, ini yang dihasilkan oleh makanan nanti adalah karbohidrat ya dengan bantuan air dan cahaya matahari. Nah, seperti ini ya. Nah, karbon dioksida dan air diserap oleh tumbuhan ya. Cahaya matahari juga diserap oleh tumbuhan, lalu akan menghasilkan karbohidrat dan oksigen. Ini nanti lebih jelasnya akan dijelaskan di kelas 4 ya. Ya, alhamdulillah untuk materi hari ini cukupkan sekian dulu. Terima kasih.